Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba mengatraksikan penyelesaian tugas LK3B pada modul perangkat pembelajaran Lokakarya PPG gelombang kedua tahun 2023 untuk guru agama, yakni PPG dalam jabatan. Tadi atau pada video yang lalu saya telah menyampaikan teknik penyelesaian LK3A. Di situ kita sudah berhasil membuat atau mengerjakannya per elemen. Di sini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di LK3B di sini pertanyaan-pertanyaannya adalah atau template dari tugasnya itu adalah yang pertama elemen CP, yang kedua CP atau tujuan pembelajaran, yang ketiga kompetensi, yang kelima materi, dan yang keenam kembali ke tujuan pembelajaran. Nah, dari kolom-kolom ini atau dari tagihan-tagihan ini kita lihat yang telah kita rumuskan pada LK3A itu adalah elemen CP dan TP. Oleh sebab itu, pada LK3B, kolom pertama elemen itu tinggal kita copy saja dari kolom pertama LK3A termasuk kolom keduanya CP. Dan di sini kolom ketiganya tujuan pembelajaran itu tinggal langsung kita copy ke tujuan pembelajaran pada kolom 5 di LK3B. Nah, saya akan sedikit menjelaskan dulu terkait dengan kompetensi dan materi. Kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka itu sudah ditentukan oleh pihak kementerian capaian pembelajarannya yang merupakan sebuah akumulasi total dari tujuan pembelajaran, sehingga bila diturunkan CP ini atau capaian pembelajaran ini itu akan menjadi sederet tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu terdiri dari dua komponen, yakni komponen kompetensi dan komponen materi. Ya, sebagai contoh saya coba buka tugas LK3A tadi yang pada video yang lalu. Misalnya di sini ada tujuan mampu mengenal rukun Islam dan kalimat syahadatain. Ini atau dua kalimat syahadat. Tujuan ini terdiri dari kompetensi, ya, ini kompetensi itu mampu mengenal, ya, jadi dia mengenal. Kemudian ada konten atau materi, ini rukun Islam dan kalimat syahadatain, ini, ya, ini adalah kompetensinya, ya, mampu mengenal, dan ini adalah materinya atau kontennya, yakni rukun Islam dan kalimat syahadatain. Ya, itu komponen dari tujuan pembelajaran. Sehingga di dalam LK3B ini kita tinggal mengurai tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan pada LK3A. Nah, mari kita coba atraksikan. Dalam template itu masih diberikan template kosong, yakni satu baris. Kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu terdiri dari 5 elemen, yakni elemen Al-Quran dan Hadis, elemen akidah, elemen akhlak, elemen fikih, dan yang kelima adalah elemen sejarah peradaban Islam. Sehingga template ini saya akan
buat menjadi 5 baris ya, agar nanti penataan layout dari tugas-tugas ini bisa lebih rapi dan berpasangan-pasangan antara elemen CP, CP-nya sendiri, kompetensi, materi, dan tujuan pembelajaran. Ya, baik. Saya coba buat 5 baris. Ini saya sudah buat 5 baris, 1, 2, 3, 4, dan satunya menyeberang ke sebelah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa elemen CP ini kita langsung copy paste dari tugas 3A ya, atau LK 3A. Copy paste langsung sampai di bawah ya. Ini dari sini kita posisikan, langsung kita tempelkan. Ini sudah tercopy. Kemudian CP juga seperti itu. Capaian pembelajaran juga kita langsung copy, kemudian kita bawa ke LK3B. Nah, ini kompetensinya tadi belum ya, belum ada di sini, hanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran juga ini kita langsung copy saja ya. Kita copy ke bawah di LK3B, kita langsung copy, tempelkan di sini. Ini semua sudah tertempel. Nah, sekarang kita akan mengerjakan kompetensi dan materi atau konten ya. Saya jelaskan di awal tadi bahwa kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka itu terdiri dari kompetensi dan konten. Nah, mari kita coba bedah. Ini tujuan pembelajaran yang kita telah turunkan tadi pada video yang lalu, kita turunkan dari capaian pembelajaran ini. Kita coba copy satu tujuan ya. Satu tujuan kita copy, bawa ke kompetensi ya. Ya. Mari kita coba bedah. Di sini materi yang terdapat dalam tujuan pembelajaran ini tadi yang saya copy dari sini, itu adalah huruf hijaiyah. Ya, ini huruf hijaiyah ya. Jadi huruf hijaiyah ini yang dengan baiknya kita hapus saja ya. Ini yang dengan baiknya tadi kita hapus saja. Kita ambil huruf hijaiyah saja, langsung kita cut ya huruf hijaiyahnya. Kemudian kita masukkan di materi. Ya. Itu mampunya kita. Nah, jadi ini mengenal ya. Mengenal huruf hijaiyah. Ini kompetensinya mengenal, materinya itu huruf hijaiyah ya. Jadi di pada tujuan ini itu kita akan mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak-anak kita. Ini kita atur dulu supaya lebih rapi. Oke ya. Nah, ini huruf hijaiyah ya. Ini tujuan pertama. Mari kita lihat tujuan kedua. Copy dulu ke sini ya. Copy semua. Oke. Kita copy. Ini juga kita kasih pointer ya. Biar rapi. Oke. Nah, tadi ini kita ambil dari tujuannya. Ini belum disebar. Ini mampunya ini kita hapus saja ya, mengenal juga. Kemudian sekarang kita lihat elemen kontennya, mulai dari harakat huruf hijaiyah ya. Kita langsung cut, ambil masuk ke sini sebagai materi yang kedua. Jadi materi kedua itu adalah harakat huruf hijaiyah. Kemudian mari kita lihat tujuannya yang ketiga ya. Ini ada 4 tujuan di sini. Kita ambil tujuan ketiga, itu yakni mengenal huruf hijaiyah bersambung dengan baik ya. Ya, dengan baiknya tidak usah kita ikutkan. Kita masukkan dulu di sini. Jadi mengenal tetap ya. Kemudian huruf hijaiyah bersambung, kita langsung cut, bawa ke materi ketiga. Jadi di sini adalah
huruf hijaiyah bersambung. Nah, kita lihat tujuan yang keempat itu mampu membaca surah-surah pendek Al-Quran, ya. Kita coba copy, bawa lagi ke sini, ya, ke kolom kompetensi. Lalu kemudian materinya kita cut, ya, kita cut di sini. Lalu kita bawa ke kolom materi. Oke. Ya. Inilah materi pada aspek Al-Quran. Nah, sekarang mari kita coba lihat kembali, kita atur kembali. Di dalam kolom kompetensi, ya, dalam kolom kompetensi yang ada itu hanya 3 kali dari 4 tujuan, ada 3 kali mengenal dan 1 kali membaca, sehingga yang mengenal ini kita hapus saja. Oleh sebab itu, pada elemen Al-Quran hadis ada 2 kompetensi, yakni kompetensi mengenal dan kompetensi membaca. Sedangkan materinya ini ada 4, huruf hijaiyah, harakat huruf hijaiyah, kemudian huruf hijaiyah bersambung, dan surah-surah pendek dalam Al-Quran. Itu untuk elemen Al-Quran dan hadis. Mari kita lihat elemen berikutnya, yakni elemen akidah. Sama, kita tarik juga dari tujuan, ya. Untuk materi ini kita tarik dari tujuan semuanya, karena sudah secara konstruktif sudah tadi kita jelaskan pemisahannya antara kompetensi dan materi itu dari tujuan. Kita coba copy sekaligus di sini, ya. Kita coba copy sekaligus. Di sini juga kita copy dengan cara yang sama. Nah, kemudian di kolom kompetensi, kolom ketiga itu mengenal, sama dengan yang tadi mengenal. Itu kita langsung rukun imannya kita hapus saja, ya. Hapus, sisa mengenal. Begitu pula yang kedua, kita langsung hapus saja, ya. Oke, langsung kita hapus. Karena mengenal, keduanya adalah mengenal, ya, salah satunya kita hapus saja, sehingga di dalam elemen akidah yang ada hanya 1 kompetensi, yakni kompetensi mengenal. Nah, mari kita lihat materinya. Karena mengenalnya ada di kompetensi, maka kompetensinya ini kita hapus, ya. Yang tersisa adalah rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung, Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, mengenal dihapus juga, ya. Tinggal malaikat dan tugas yang diembannya. Hanya ini, hanya 2 materi di aspek akidah. Sama dengan aspek akhlak, ya. Aspek akhlak kita copy paste juga semua, ya, copy paste semuanya. Kemudian mempraktikkan itu adalah kompetensi, maka kita hapus dia, hapus semua materinya, ya, semua kontennya, sisakan mempraktikkan. Oke, sama juga ini memahami, hapus semua, yang tersisa tinggal memahami. Mengenal juga dihapus. Kemudian terbiasa percaya diri itu juga dihapus. Terakhir, melaksanakan tugas itu juga dihapus, ya. Kita hapus semua. Oke. Nah, sekarang ini kompetensinya kita hapus. Yang ada tinggal nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahaminya juga kita hapus. Tersisa pentingnya tradisi memberi dalam ajaran agama Islam. Kemudian ini mengenal juga dihapus, yang tersisa dengan norma yang ada di lingkungan sekitar. Dan percaya diri juga
juga dihapus. Jadi mengungkapkan pendapat pribadinya dan belajar menghargai pendapat yang berbeda. Selanjutnya ini juga kita hapus, tinggal tugas kelompok. Ini memahami pentingnya, ya. Itu di situ ada kata-kata memahami, ya. Ada juga memahami di sini. Ya. Ya sudah, seperti inilah materinya untuk aspek akhlak. Kemudian mari kita lihat kompetensinya. Ini ada mempraktikkan, memahami, mengenal, terbiasa. Ini pembiasaan, terbiasa ini dan memahami. Memahami ada dua, yang salah satunya kita hapus saja, ya. Oke. Mari kita lihat aspek atau elemen fikih. Elemen fikih juga sama. Kita ambil dari tujuan, copy saja dari sini, pastekan di kedua kolom ini atau tempelkan di sini, lalu kita olah seperti tadi, yakni ini mengenal, ya, mengenal, kita hapus kontennya, menerapkan, kita hapus tata cara bersucinya, menerapkan juga hapus tata caranya, semuanya dihapus tata caranya, ya. Yang tersisa tinggal kompetensinya. Oke. Menerapkan di sini ada 4, kita hapus saja yang 3, sehingga yang ada adalah mengenal dan menerapkan untuk kompetensi pada elemen fikih. Oke. Mari kita lihat materinya. Semua kompetensi dihapus, yang tersisa hanya kontennya atau materinya. Ya. Kompetensi dihapus, yang tersisa tinggal tata caranya, menerapkan juga dihapus, yang tersisa tata cara, semuanya. Inilah materi untuk elemen fikih dalam fase A, ya. Selanjutnya sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu adanya di sini, ya. Kita coba copy lagi dari tujuannya. Ya, copy dari tujuannya. Di sini juga. Nah, di sini menceritakan. Ya, menceritakan itu adalah kompetensi. Kemudian kita hilangkan materinya, dan kompetensi di sini di kolom materi kita hilangkan, dan yang tersisa adalah kisah beberapa nabi dan yang wajib diimani. Inilah LK3, ya, LK3. Lalu kemudian supaya teratur baik-baik di halaman-halaman berikutnya, ini kita berikan, kita atur supaya di semua bagian atas halaman itu ada terbaca judul kolom ini, ya. Oke. Sekarang kita kasih warna supaya dia kelihatan lebih menarik. Saya ambil warna hijau saja, oke. Sehingga semua judul-judul kolom ini akan tampak di setiap bagian atas halaman baru, oke. Demikian video singkat ini. Nanti jangan lupa memberikan nama di sini, menulis namanya. Saya akhiri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya untuk menjawab elemen atau tugas pada LK3C di modul ini.